Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Purwanti dari semester 3C akan melanjutkan review materi hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SMH. Langsung saja pada bab 4, pengulangan tindak pidana atau residip. Pengertian residip adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah van gewicht, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. B. Pembagian pengulangan atau residip. Yang pertama, residip umum atau allgemeine Stelsel-residip, yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian, tidak dikenal daluarsa atau residip atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Yang kedua, residip khusus atau special Stelsel residip, yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip inilah yang dikenal KUHP. Residip menurut KUHP, yaitu pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residip khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu yang pertama residip kejahatan. Dengan dianutnya residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam A. Residip kejahatan-kejahatan tertentu sejenis diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137(2) ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 3, 303 BIS ayat 2, 321 ayat 2, dan 393 ayat 2. Dalam residip kejahatan sejenis, hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Syarat-syarat residip adalah yang pertama, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian atau khusus untuk pasal 216, 303 bis dan 393 syarat itu tidak ada. Yang keempat, pengulangannya tidak dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal A. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Pasal 137, 144, 208, 216, 303 BIS, dan 321 KUHP. B. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Pasal 155, 157, 161, 163, dan 390 KUHP.
393 KUHP. Tidak mungkin ada residip apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan prisprak atau pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan, atau ontslag van alle rechtsvervolging. Yang kedua, keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku atau banding dan kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan atau besiking, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan, tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap, jadi tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya, dan juga tidak disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk sebagian atau seluruhnya. Pengenaan pemberatan pidana untuk residip kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu yang pertama dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. Yang kedua, pidananya dapat ditambah sepertiga atau khusus pasal 216. Yang ketiga, pidana dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus untuk pasal 363, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. B. Residip kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu diatur dalam pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah yang pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan yang termaksud adalah kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya pemalsuan mata uang 244 sampai 248, pemalsuan surat pasal 263 sampai 264, pencurian pasal 262 sampai 265, penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan pasal 415, 417, dan pasal 425. Penadahan 480, 481.